Oke, terima kasih semua teman-teman hadir di perhelatan talkshow seni sesi 1 yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Surabaya. Acara ini berangkat dari kegelisahan teman-teman di WAK BKS bahwa Balai Pemuda ini kok sekarang ini menurut Halim HD itu jadi semacam showroom aja gitu. Padahal dulu di sini pusat perbincangan, seni dibincangkan di sini, budayaan dibincangkan di sini. Kita masih melihat BKS, ada juga teman-teman di Bengkel Muda itu punya diskusi satuan, semuanya berbincang-bincang. Jadi selain berkarya juga berbincang-bincang. Maka kita ingin menghangatkan kembali, menghidupkan kembali suasana itu. Suasana akademik tanda petik. Jadi ada pusat pemikiran juga, wacana juga, karena seni itu memang harus wacana. Nah, mungkin seni hanya sebagai pajangan, tapi juga dia menjadi wacana. Dengan begitu kita tercegah dari semacam krisis budaya kayak gitu. Nah, pada yang pertama ini yang paling siap itu Agus Kucing. Yang apa namanya? Yang mau tampil. Mudah-mudahan di sesi berikutnya saya berharap teman-teman menyodorkan gitu. Aku mau ngomong ini, gitu. Di WAK DKS gitu ya. Itu lebih asik lagi gitu. Kita tinggal menyelenggarakan aja dan mudah-mudahan kita bisa ajak gitu. Entah setiap bulan atau setiap apa saya nggak ngerti. Tapi kalau setiap minggu saya nggak sanggup karena jarak saya jauh. Gitu. Kalau tiap bulan saya sanggup lah. Ikut bantu bikin-bikin seperti ini. Baik, untuk kita ini mestinya nih di ketua ya. Terus teko. Ketuanya durung teko ya. Saya kira langsung aja ya, karena waktunya makin sore udah mulai adem sih, udah mulai enak daripada tadi. Kita langsung aja panggil Agus Kucing, moderatornya siapa moderatornya? Mas Rizky ya? Monggo Mas, segera dipimpin. Ini boleh diambil ya. Mic-nya, nggak enak ngadep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dulur-dulur semua. Loh, gue ceng, ini dah. Oh. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Iki ketoke Balai Pemuda kayaknya patut dipertanyakan kembali atau kita urai kembali masa lalu ini. Ya, anyang kita aku len delok monyong biyen tahun piro iki. Oh, kadang. Ya. Ayo dilanjut Pak Nyang. Oke, baik. Sepertinya mungkin saya juga bukan dari asli Surabaya, tapi setidaknya saya pernah hadir berusaha untuk membangun kota Surabaya dan Jawa Timur. Oke. Apa ya? Dewan Kesenian yang saya kenal dulu, yang saya ketahui itu juga berawal dari mereka-mereka para sesepuh atau mungkin leluhur-leluhur ya. Yang saya tahu ini itu kayak Oha Supono, Daryono, Krisna Mustajab, dan selanjutnya siapa lagi ya? Amang Rahman. Apa mana? Banyak ya? Banyak sekali. Artinya berdirinya DKS itu sendiri atas permintaan para seniman-seniman. Jadi para warga seni yang ada di kota Surabaya. Nah, dari situlah muncul apa? DKS ya. Dan mungkin akan diurai kembali. Kebetulan di sini ada Agus Kucing, kemudian ada juga Pak Henry Nur Cahyo di sini. Mungkin nanti bisa membantu. Oke, kita lanjutkan. Cing. Oke, siap ya. Ya, terima kasih Mas Kiki. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini kebetulan ya atas dorongan Mas Jil. Ayo Ding, kon wayahe. Dulu juga begitu. Ini sebenarnya wacana yang tertunda maksudnya ya. Buku saya sampai sekarang belum pernah dibedah sebenarnya.
saking sudah habis. Ya, tapi di dalam kita membincangkan Surabaya itu sebenarnya yang menarik adalah kita bisa mengamati dari istilahnya itu pertumbuhan ya, mulai pondasi, mulai dulu ada 60-70, ada aksera ya kan, lalu berkembang, lalu ada para perupa muda Surabaya, Bagas dan lainnya, Mas Andri dan lainnya ya kan, lalu berkembang lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seni rupa itu terus ada, itu buktinya ada. Jadi berapa buku yang sudah diproduksi oleh Mas Hendri, oleh Pak Juli, oleh Riyadi Ngasiran. Lalu saya ini generasi yang terakhir ini saya. Nerok-nerok Mas Hendri. Jadi saya membuat buku seni rupa senyap itu 90 sampai 2000. Nah, ini nanti ada lagi dari sisi psikologi seni. Jadi pendekatannya lebih pada Arnold Hauser gitu ya. Nah, itu masih proses edit. Itu ada sekitar hampir 400 halaman. Ya. Nah, menurut saya sangat menarik ketika kita melihat perkembangan itu. Memang Surabaya ada sejarah gitu, dan tidak lahir begitu saja. Tapi kan persoalannya adalah kita punya akar problematik gitu ya. Kenapa ya Surabaya menjadi beda ketika pertumbuhan yang namanya kebudayaan itu begitu cepat ya. Kebudayaan begitu cepat, lalu lahirlah generasi yang baru, lahir lagi generasi yang baru ya kan. Nah, yang lama ini kadang-kadang kita bingung ya. Jadi kalau kita ngajar gitu ya, kita ngajar di kampus, saya kadang-kadang gini, ada yang ngerti nggak tokoh seni rupa yang ada di Surabaya ya. Kalau yang lama-lama nggak ngerti ya, yang baru itu, karena memang tidak pernah mereka melihat mungkin secara literatur dan lainnya, karena kita juga tidak punya yang namanya museum juga gitu ya. Akhirnya apa, peluang itu diambil oleh galeri-galeri yang memang secara mandiri dia mampu. Contohnya seperti karyanya Limkeng, lalu yang terakhir itu ada karyanya Amak Rahman dan lainnya. Nah, sebenarnya menurut saya itu yang menarik itu sebenarnya problem di dalam Surabaya sendiri. Jadi Surabaya itu kan sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita lihat dari Bordeaux itu ini secara akademik ya, itu ada modal dan arena gitu ya. Jadi arena. Nah, kita ini ada potensi ya. Jadi kalau modal itu ada modal seni, modal sosial, modal budaya, nah seperti itu. Nanti kita punya potensi ya. Lalu kita punya yang namanya institusi ya, areanya di situ ya. Kita punya institusi. Nah, terus kita punya istilahnya itu punya gedung-gedung yang memang itu sebenarnya cukup keren sih kalau dikelola dengan manajemen yang bagus. Nah, masalahnya kalau kita lihat kembali pada akar gitu ya, kalau pada akarnya kita ini memang habitusnya berbeda, habitnya itu berbeda. Jadi kalau Jogja kan sudah punya habit, kalau Jakarta itu dia sudah punya habit, jadi sudah banyak hidupnya sudah beda. Nah, menurut saya akar-akar persoalan itu yang harusnya itu bisa mendorong bagaimana supaya yang namanya seni dan budaya itu bisa memberi isian dari kota itu. Jadi maksudnya secara perkembangan itu bisa, gitu, secara perkembangan. Ya. Jadi ini penting ya, karena kita punya yang namanya institusi, kita punya seperti DKS, terus ada DMP, terus ada bengkel, ya kan, dan lainnya. Terus kita punya komunitas, ya kan, kita punya
teman-teman yang baru, kolektif seni dan lainnya. Ya. Nah, Bordeaux ini lebih melihat bahwa habit ini penting. Habitus kita ini penting. Jadi kalau kita tidak melihat, merefleksi lagi tentang habit kita nanti akan begitu cepat terlampaui karena zaman begitu cepat. Kalau satu keseimbangan, menurut saya satu kecepatan perkembangan terutama teknologi dan lain tidak diseimbangi dengan pembinaan terhadap tata habitnya itu. Saya kira ya Surabaya akan tidak punya satu wacana yang besar tentang yang namanya estetika. Nah ini saya melontarkan itu karena apa? Karena memang kita punya sejarah gitu loh. Tapi secara perkembangan akhirnya sejarah itu lama itu hilang. Ya, sulit kita kalau mau mencari siapa ya Mang Rahman ya. Sulit kita mau mencari siapa, anak-anak nggak ngerti. Ya kan? Gitu. Jadi persoalan seperti itu, maksudnya persoalan betapa pentingnya yang namanya ruang itu untuk memproduksi, selain juga kalau Halim berkata itu hanya sebuah pajangan atau showroom, tapi memproduksi wacana. Ya. Nah wacana ini penting karena kalau tidak ada wacana, saya kira habit ini tidak akan terbentuk. Kita hanya bermain pada ya seni sudah berkarya dipamerkan gitu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika kita melihat bahwa kekurangan kita ini di sini loh, itu produksi wacana itu yang kurang. Nah ini menurut saya kan lebih menarik kalau itu bisa bisa kita diskusikan bersama. Jadi kalau kadang-kadang saya melihat Mas Henry tadi curut nyodoni, Mas Henry cepet terek Amang Rahman bukunya dari yang dulu sama Pak Maman Nur ya Pak ya. Sekarang sudah produksi lagi. Nah ini kan yang menurut saya kurang ya, baik di dalam dunia akademik sendiri ya maupun di luar akademik ya. Nah produksi wacana ini kurang. Saya sebenarnya seorang perupa, tapi kenapa saya pada akhirnya harus membentuk habit saya sendiri supaya saya juga mengamati, mewacanakan lewat baik tulisan, buku dan lainnya. Kalau itu saya nggak merekam, mengarsip ya istilahnya, merekam menjadi satu dokumentasi, menurut saya kita akan kehilangan itu. Kita akan kehilangan jejak, apalagi kita tidak punya museum yang representatif ya atau galeri yang representatif ya gitu di tengah kota ya. Galeri yang masih sampai sekarang konsisten itu masih Orasis ya. Orasis masih mau menyinggung tentang persoalan perupa-perupa baik yang ada di Surabaya sendiri, tokoh-tokohnya yang punya potensi itu dia juga merekam jejak teman-teman muda ya. Jadi kalau kota sebesar ini cuma satu yang memproduksi wacana itu ngeri Pak. Menurut saya itu ngeri, sangat ngeri ya. Itu sangat ngeri. Kalau kita bandingkan dengan Batu gitu, waduh Batu itu agendanya full ya. Produksinya wacana maupun itu keren ya, itu selalu ada diskusi, ada pameran, diskusi, pameran dan itu antri ya, bedah buku dan lain-lainnya. Dulu kita punya tradisi bedah buku di emperan Balai Pemuda ini ya. Dulu kita ngemper itu, yang muda dulu ada Babang Kuncung itu, ada Selamat Gaprak, ada Kenyut ya, yang sekarang dia harus ke Bali bertempat tinggal di sana ya. Nggak tahu mencari apa ya kan, dan teman-teman lainnya. Dulu ada kelompok-kelompok yang menurut saya itu menghidupkan Balai Pemuda ya. Jadi kalau dulu kita melihat ada Mas Arif B. Prasetyo, kurator yang sekarang di Bali, itu juga dulu ngempernya di sini. Ada Mas Jai Sastra,
ada Mardi Luhung, ya, sastra, itu, Saiful Ajar gitu ya. Nah itu ngemper. Itu yang melihat dulu waktu itu adalah Mas Henry. Nah, Mas Henry itu mencatat betul itu. Kita lihat pergerakannya. Gitu. Jadi, nah ini menurut saya perlu kita membangun di sebuah kota yang seperti ini. Kita perlu ada satu apa ya, membuat satu habitus lah ya. Kalau menurut Bordeaux, ya kita sudah punya modal ya kan, modal kita budaya ya kan, sosial ya kan, potensi banyak. Nah kita mesti harus menciptakan itu. Ya. Nah persoalan itu yang kalau saya lihat hari ini yang terjadi gitu loh ya. Hari ini yang terjadi. Jadi antara perkembangan tata kota ya yang mempengaruhi secara impact secara psikologis itu tidak membentuk satu habitus itu ya. Jadi harusnya Balai Pemuda ini bisa sebagai satu ruang yang tidak hanya memajang dan lainnya, tapi juga itu tadi memproduksi wacana ya, baik wacana secara artinya secara teater, seni rupa dan lainnya. Kalau secara seni rupa saya kira kita punya literatur yang komplit kalau seni rupa ya. Jadi mulai 60-an, 70-an terus sampai sekarang ini ya. Nah periode sekarang ini, periode 2000, kalau saya catat periode 2000 setelah itu banyak teman-teman kolektif seni yang bergerak tidak hanya di dalam, tapi mereka bergerak keluar. Jadi mereka berbuat jejaring ke luar negeri ya. Jadi di tahun ini kemarin ada yang pameran di Australia, ada yang di Jepang, lalu ada yang China kalau nggak salah, teman-teman ini ya, teman-teman muda. Nah artinya secara wacana, secara modal budaya kita juga punya itu. Nah itu menurut saya satu persoalan. Nanti mungkin ada Mas Adi Wicaksono yang saya kira sudah bertempat tinggal di Jogja dan Jakarta, pasti tahu bagaimana habitus itu harus ada atau bagaimana proses habitus itu terjadi ya. Monyong ini saya tahu betul ya, mulai pergerakannya street performance art ya, itu sampai dia promosi binel ke pasar-pasar, masuk pasar keluar pasar. Tahun berapa itu saya lupa. Jadi begitu teman-teman itu begitu antusiasnya ya membangun satu wacana supaya perkembangan seni rupa kita atau kebudayaan kita itu terlihat ya. Jadi terlihat ya. Kalau setahu saya 87 sampai tahun ini saya yang paling berkesan adalah ketika ada Festival BN Supratman, benar Mas Hendy ya, Festival BN Supratman sama Festival Seni Surabaya. Setelah itu kan sudah nggak ada. Setelah itu baru ada kecil-kecil, baru ada pasar seni ya, pasar seni lukis ya. Ya karena memang habitatnya kita adalah apa? Surabaya adalah kota industri, jadi lebih pada nilai perdagangan ya. Nilai perdagangannya itu lebih kuat daripada mewacanakan tentang yang namanya bagaimana seni bisa menjadi bagian dari masyarakat ya. Jadi bisa menjadi masyarakat dan itu bisa menjadi satu gerakan besar yang membentuk ya estetika seni rupa yang berkarakter Surabaya sih menurutku gitu ya. Berjiwa Surabaya. Nah menurut saya itu kita perlu adanya habitus itu perlu ya. Untuk saya begitu dulu sementara. Oke, terima kasih. Di sini saya lihat ya, saya pikir melihat konsepnya Bordeaux ya, tentang habitat. Saya pikir habitat di kota Surabaya saya perhatikan sudah mulai berkembang ya, hingga sampai tahap-tahap RT RW kelurahan sebagian titik ada kegiatan-kegiatan untuk khususnya seni rupa. Mungkin di sini ada hal lain teman-teman seniman yang ingin menambahkan
poin-poin apa sih seperti habitat yang dimaksud? Apa ya, habitat ini terlalu luas ya, saya lihat entitasnya terlalu luas karena banyak seniman-seniman itu variasinya banyak. Ada yang memang akademisi, ada yang mungkin profesinya apa sehingga masuk ke ruang seni rupa, kemudian masih remaja juga ada, anak-anak juga ada masuk ke ruang-ruang ini. Nah mungkin teman mana dia? Nah mungkin Pak Iki arep di sistem todong apa mengajukan diri langsung sistem todong ya? Kebetulan ada hadir di sini Pak Adi Wicaksono, kemudian Bapak Henry Nur Cahyo. Monggo Pak Adi Wicaksono mungkin bisa memberikan sesuatu informasi tentang apa itu habitus yang dimaksud di kota Surabaya, Jakarta, di tempat kota-kota yang lain, Yogyakarta. Oke, monggo Pak. Habitus. Jeru-jeru kok jaraknya atau banget. Kene cung, anu. Rada cedek-cedek kadoan. Dari sini kene ngobrol. Ya. Kalau merokok gak apa-apa ya. Kawan-kawan, selamat sore. Saya Adi Wicaksono atau Wicaksono Adi. Saya peneliti dan penulis dan kurator seni rupa. Saya 20 tahun di Jogja dan 20 tahun di Jakarta. Jadi tadi saya siang tuh teleponan sama kucing, ngobrol-ngobrol. Mas mampir lewat Surabaya. Oh iya, sekarang saya tinggal di Sidoarjo, jadi saya di dekatnya rumahnya Henry. Jadi saya pas ini mampir. Tapi gini kawan-kawan, saya ingin cerita aja ya. Pengalaman saya meneliti di Jogja juga terlibat. Tadi kucing berbicara tentang modal, arena, dan habitus. Itu kan sesuatu yang abstrak ya. Tapi kira-kira gini, dalam kesenian dan kebudayaan itu paling tidak ada 3 arena yang mempengaruhi. Nanti kaitannya gimana mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Yang pertama itu yang disebut dengan arena kekuasaan. Arena kekuasaan itu begitu kuat ketika dia dominan. Zaman Orde Baru itu kita ngalami itu kan, bahwa kita itu berkesenian itu harus mempertimbangkan yang namanya kebebasan apa itu ya, sehingga kesenian itu menjadi semacam wilayah yang nanti bersuara kritis terhadap kekuasaan. Itu contoh yang paling mudah kalau di Jogja dulu banyak karya teater, karya seni rupa itu melawan otoritarianisme Orde Baru. Itu ketika kekuasaan itu menjadi dominan. Jadi ada arena yang namanya field of power, kira-kira gitu. Yang kedua itu ada arena namanya ekonomi. Kalau tadi kucing menyebutkan Surabaya itu kota industrial, itu mirip Jakarta. Jadi ketika faktor atau medan atau arena ekonomi itu dominan, kesenian itu nanti terpengaruh sehingga segala sesuatu bersifat ukuran-ukurannya itu ekonomi, itu transaksional, kira-kira gitu. Jadi kesenian menjadi komersial, menjadi terkomodifikasi dan kapitalisme dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga itu literary field. Jadi literary field itu daerah bebas di mana orang, meskipun Anda seorang bekas presiden melukis, kalau mutunya jelek ya dibilang jelek, dia nggak bisa menaikkan mutunya, nggak bisa diakui oleh kaum komunitas seni. Mamanya ada seorang bekas presiden melukis kuda gitu, harganya berapa itu? MM-an. Tapi secara kesenian dia tidak bisa mendaku bahwa inilah yang kuat secara legitimasi estetik gitu. Tapi ada seorang pelukis mamanya di Surabaya nggak terkenal, kalau dia kuat secara estetik dia melampaui yang presiden bekas tadi. Jadi literary field itu ada di situ. Nah, kira-kira medannya itu ada 3 itu kira-kira gitu ya. Nah tadi kalau kita ngobrol soal habitus itu tempat berlangsungnya 3 hal tadi. Ketika bertanding 3 hal tadi itu saling hidup bertanding, mana yang paling dominan, terjadi tawar-menawar. Nah sejak tahun 2000-an ke sini menurut saya semua itu mencair.
Sejak pas Orde Baru runtuh itu menjadi cair. Nah, bedanya kalau di Jogja, Jogja itu sebuah kota mirip kampung sebenarnya, dia komunal. Nah, habitusnya itu komunal, tetapi di dalam kota ini sudah ada yang namanya institusi-institusi pendukung dari yang disebut ekosistem. Ekosistem seni rupanya itu di sana ada akademinya, orang-orangnya jumlahnya banyak. Dulu saya pernah melakukan riset kecil-kecil dengan Yayasan Cemeti, itu jumlah pelukis di Jogja itu 3.500 orang, Ceng. Yang aktif ya di kota itu. Terus jumlah kelompok itu kira-kira 250. Tahun itu saya lakukan itu tahun akhir-akhir Orde Baru itu. Jadi menjelang tahun 98 itu. Terus jurnal dan lain-lain itu, belum lagi tempat-tempat atau ruang fisik itu juga banyak. Jadi intinya kota ini sudah sebagai orkes itu sudah punya instrumen. Nah, akhirnya ketika instrumen itu sudah ada, masing-masing bermain dengan grup-grup musiknya sendiri, orkesnya itu. Ada orkes yang nanti memperjuangkan ideologi tertentu seperti Yayasan Cemeti atau kelompok Cemeti gitu ya. Ada grup di sana memperjuangkan yang begini. Jadi estetika itu diperjuangkan dengan kelompok itu. Kemudian belakangan muncul yang namanya kolektif. Jogja itu banyak. Tumbuh di masing-masing dengan cara bermain sendiri-sendiri. Ibarat sepak bola, dia SSB itu punya kompetisi sendiri, dia bisa ngeling dengan kompetisi yang ada di Cina, ada kompetisi di Australia, kompetisi nggak ada hubungannya dengan kampungnya dia, karena semakin terbuka. Nah, karena itu cuman faktor di Jogja itu yang namanya tadi medan ekonominya kan kecil, jadi orang Jogja itu sebenarnya duitnya dikit dibanding orang Jakarta, Jogja itu. Dia kekuatannya ada pada modal simboliknya, mana sama modal sosial. Modal sosial itu ya tadi hubungan antar kelompok, antar manusia di sebuah kampung, sehingga dia punya modal sosial. Bahkan dia bisa bikin kegiatan bersama masyarakat di tempatnya. Bisa Binal Jogja yang terakhir dilakukan di kampung, Kelurahan Panggung-Harjo gitu kan. Itu sebenarnya modal sosial yang masih mereka miliki. Karena kota ini kecil, kita saling mengenal seperti di kampung. Nah, modal ekonominya lemah, tapi yang datang justru dari luar. Transaksinya itu, kapitalnya itu datang dari luar Jogja, maka muncullah Arjok, muncul macam-macam itu sehingga bergerak, orkestrasi itu bergerak. Nah, beberapa kali saya ditanya di beberapa kota, saya tanya, Mas gimana caranya supaya bisa seperti Jogja? Wah, jangan mikir ke situ, kita butuh waktu 100 tahun untuk itu. Iya, kita tidak memandangnya begitu. Kalau memandangnya seperti itu kita jadi keliru gitu. Kita harus pandang dengan konteksnya gitu kan. Saya di Makassar mamanya, Binal Makassar jangan orientasinya seperti Jogja. Harus membuat orientasi tersendiri, orkes tersendiri, bagaimana berjalannya masing-masing pemain orkes itu bisa saling membuat konser gitu kan. Nah, Jogja itu nanti hubungannya sudah dengan Fukuoka, dengan Beijing sana, mereka itu kalau mereka hanya urusannya masih Jogja sentris, itu nggak maju-maju. Maka muncullah Arjok yang kemudian diduplikasi dulu Art Bali, ternyata gagal. Belakangan dilakukan Art Sub oleh Rambat, orang Jakarta, bersama 2 orang kurator itu kan. Tiba-tiba datang tanpa ada kaitan sama kita-kita di sini gitu kan. Itu Jogja, artinya Jogja tersedia, instrumen itu tersedia, makanya kita tidak bisa memandang Surabaya itu seperti trajektorinya itu seperti mereka, nggak bisa. Itu satu. Berikutnya Jogja itu sudah hidup dengan orkestrasi itu sehingga kesenian terutama seni rupa. Jadi penduduk seni di Jogja itu paling banyak itu 2, seni rupa dan seni pertunjukan. Jadi kalau di sensus profesi yang paling banyak itu memang seni rupa sama seni pertunjukan. Tapi seni pertunjukan Jogja tidak sekuat Solo. Ternyata Jogja nggak bisa melampaui Solo. Solo sudah lama lagi sebelum ada Republik sudah ada instrumen itu. Gitu kira-kira. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kalau habitus, jadi Bourdieu itu tidak bicara tentang karya seninya atau praktek yang dijalankan, tetapi bagaimana orkestrasi itu berlangsung. Nah, sekarang Jakarta seperti apa? Nanti baru yang terakhir saya akan bicara soal pengalaman mengelola, mengamati institusinya.
Jadi pelakunya itu ada individu, ada kolektif, ada organisasi, ada lembaga. Nanti yang terakhir di situ. Nah di Jakarta instrumen itu juga lengkap ternyata. Tetapi Jakarta karena kota begitu besar, belakangan yang lebih dominan adalah faktor medan ekonomi gitu kan. Nah kekuasaan di Jakarta itu bermainnya di mana? Kalau medan kekuasaannya ada di Pemda. Pemda sendiri itu hanya tidak menyiapkan apa-apa kecuali tempat yang namanya Taman Ismail Marzuki dan Dewan Kesenian Jakarta. Itu nanti ada ceritanya sendiri. Dewan Kesenian Jakarta itu bagian dari mengorkestrasi itu. Tahun 68 DKJ dibuat itu sebenarnya untuk mencoba mengorkestrasi bermacam-macam pemain-pemain orkes di sekitar Jakarta gitu, di DKI waktu itu. Tapi belakangan kemudian berkembang industrinya begitu cepat sehingga Dewan Kesenian itu tidak bisa menjangkau ke semua spektrum itu. Yang dijangkau hanya kesenian di hulu. Kesenian di hulu itu ya seperti teater yang mungkin tidak akan laku gitu. Seni rupa yang memang tidak perlu komersial tapi ini harus dibelain, itu di situ wilayah dia di hulu. Nah hilirnya itu besar sekali Jakarta itu. Termasuk komersialisasi seni rupa, perdagangan, galeri, semuanya orientasinya Jakarta karena market ada di sana, para pembutuh ada di sana gitu kan. Muncullah museum-museum swasta, individu-individu yang mengerjakan, itu semua terpisah sehingga sebenarnya Jakarta itu seperti mosaik yang fragmentatif, terpisah-pisah, fragmen-fragmen, tapi fragmennya gede-gede. Jadi Jakarta itu tidak bisa bikin arjok, nggak bisa. Bandung juga nggak bisa karena fragmentatif. Fragmentatif itu antara satu tetangga dengan yang lain itu urusannya sendiri-sendiri, tidak saling terkait, bahkan mereka saling bersaing. Itu umpamanya kelompok Salihara dan kelompok yang lain yang nanti grup itu berjalan sendiri sini. Nah fragmen-fragmen itu kalau dikumpulin gede skalanya, jadi tidak menggerakkan yang namanya habitus. Belakangan muncul kemudian habitus baru yang terkait dengan kehidupan tata kota dan masyarakat langsung menyentuh ruang-ruang publik, yaitu namanya ruang rupa. Ruang rupa sekarang itu skalanya udah gede banget. Kalau di total itu bisa hampir puluhan miliar itu nilai yang mereka kerjakan ya kalau diuangkan gitu ya. Mereka bikin sekolah juga sekarang. Itu yang namanya publik. Jadi langsung berkaitan sama publik. Jadi program-program publik umpamanya dengan ruang kota ini diintervensi gitu kan. Nah itu menjadi partner dari Pemda, partner dari pengambil polisi-polisi di kekuasaan gitu kan. Itu tumbuh di Jakarta. Nah sekarang kalau kita ngomong Surabaya, saya amati, saya kira tidak terlalu dalam saya mengamati. Itu semua belum terbentuk kaku seperti itu. Ya lebih cenderung cair ya. Karena cair sangat mungkin dilakukan proses orkestrasi dimulai dari institusi-institusi yang bergerak di ranah hulu. Di ranah hulu itu contohnya adalah itu harusnya kewajiban negara di hulu itu. Ketika saya di Dirjen Kebudayaan, kita jangan menyentuh, saya pernah jadi ahli di sana 10 tahun itu, jangan menyentuh yang hilir. Hilir ini nanti jalan sendiri, industri kreatif dan lain-lain. Yang hulu ini harus diorkestrasi gitu loh. Nah, pemimpin orkesnya siapa? Kira-kira kan gitu. Di sini kan. Nah, kalau dia itu mampu mengorkestrasi, apakah itu namanya Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, apapun namanya, mengorkestrasi termasuk yang namanya tadi ekosistem baru yang muncul, yaitu antara lain kolektif. Kolektif di Jawa Timur itu ternyata ratusan saudara-saudara, dan punya medan permainannya tadi, wilayah arenanya itu bukan hanya fisik, tetapi dia sudah lintas kota gitu. Nah oleh karena itu maka kita kalau berpikir Surabaya, saya kira Surabaya itu wilayah yang belum terkerangkeng oleh kotak-kotak seperti yang ada di Jogja maupun di Jakarta, sehingga dia menjadi lebih bebas, lebih cair gitu kan. Nah yang perlu kita bayangkan ke depan adalah kira-kira orkestrasinya kayak apa, kira-kira gitu. Ada yang namanya medan kekuasaan, yang sebenarnya medan kekuasaan pun bingung juga membaca situasi dari orkes itu. Bahan bakunya itu apakah sudah diketahui semuanya, terpetakan atau tidak? Saya kira kekuasaan Pemda di sini tidak memiliki kemampuan untuk itu, masih bingung juga, meraba-raba. Kemudian antar pelaku ini juga saling meraba. Apakah Surabaya itu fragmen-fragmen tadi seperti Jakarta, atau kira-kira kayak Jogja yang akan menjadi kampung besar gitu? Di antara kawan-kawan mungkin saling kenal, tetapi generasi umur kita kan sudah 60-an ya Hen ya. Generasi 60 tahun, umur 60-an itu kan nggak nyambung dengan generasi 30-an.
umur 30-an itu. Dan ini semua kan harus dipetakan oleh pihak-pihak yang nanti bisa mengorkestrasi itu. Kira-kira gitu yang bisa saya sumbangkan. Nanti kalau ada diskusi saya bisa nanggapi lagi. Begitu Mas, terima kasih. Terima kasih masukannya Mas Adi Wicaksono, di mana sepertinya kita perlu ada pemetaan kembali nilai-nilai habitus yang dimaksud, mulai dari arena kekuasaan, ekonomi, dan arena bebas. Kemudian apa perlu di Surabaya itu apa menciptakan habitus-habitus yang bersifat tematik atau ideologi, seperti taring padi itu kan ideologis banget ya. Taring padi itu masalah seni kerakyatan. Apakah mau seperti itu? Nah, bagaimana lokalitas Surabaya ini mampu menjawab ruang-ruang publik gitu ya. Sebenarnya sayang banget sebagai kota industri, cuman kita masih belum mampu untuk mengakomodir teman-teman yang cukup variasi. Para pelakunya ini variasi banget. Beda kalau di Jogja itu, saya sebagai sekolah di sana ya, memang di sana tuh secara kultural memang kondusif untuk, apalagi sekarang didukung dengan pariwisata sekarang ini, sehingga di sana itu lebih apa ya semakin gagah aja kesenian dan kebudayaan di sana itu, semakin gagah, semakin kondusif lagi. Nah, sedangkan di sini itu para pelaku-pelaku organize-nya itu bagaimana juga kepercayaan publik terhadap organize di sini itu apakah sekuat di sana, kan begitu. Ini ada Taufik Monyong yang menjabat dulu sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur, sekarang menjadi presidium ya, masih majelis penasehat. Oke, mungkin Mas Taufik Monyong ini bisa memberikan pandangan-pandangan bagaimana organisasi yang mewadahi para seniman-seniman ini loh. Mas, tolong DKS ini diperhatikan juga. Kan kowe iki bapakku loh, kowe iki. Kowe iki bapakku, kowe arek-arek iki wadul iki. Aduh, terpaksa. Ini ada banyak pakar, Mas Adi ini koncone Hilmar Farid nih. Koncone Pak Dirjen, Mas Henry Nur Cahyo, terima kasih. Mas Akil, mohon maaf ini nyelinap keger loro kabeh, karena energine elek aku loro kabeh. Ya, baik. Saya ingin sedikit, nggak tahu kenapa kok ujuk-ujuk ada diskusi di tengah situasi jari ini pemetaan Mas Adi tadi tidak harmonisnya pemimpin hulunya kepada konstituennya. Tapi saya katakan sing nggak pernah pensiun iki lak seniman nih saja nih. Nek pejabat kan pensiun. Kayak aku wis 10 tahun saya jadi ketua Dewan Kesenian Jatim, 1 tahun dulu sebelumnya wakil ketua, harus pensiun karena saya udah ngomong aku mek 10 tahun karena masih ada anak-anak muda yang harus menggantikan saya. Ben iso ngrasakno nek dadi pengurus Dewan Kesenian niku duduk mek pidato. Tidak cukup menemani kepala dinas pariwisata, nemani mulai saya Pak Anies Baswedan sampai Pak Muhajir saya nemeni sampai undang-undang, mohon maaf Mas Gil, undang-undang nomor 5 tahun 2017 mulai digodok di sana sampai selesai saya nemenin sama Hilmar Farid, sama Irawan Karseno, sama teman-teman seluruh Dewan Kesenian Jawa Timur pada waktu itu dan Indonesia. Tapi bedanya saya ngelihat begini, saya langsung aja ya Mas Gigi ya, Jawa Timur dengan Surabaya bedanya cara berkomunikasi dan cara menyampaikan komunikasi itu beda ya. Jawa Timur itu cara menyampaikannya itu memang ada jalur-jalur khusus, seperti saya itu yang di belakang itu bapaknya siapa tuh Mas Ari, siapa Reok itu loh, Hipres.
kami menyampaikan pesan-pesan kepada pemerintah provinsi pada waktu itu karena 38 kota kabupaten itu di Jawa Timur memang ada kebutuhan. Dan pada waktu itu Jawa Timur memang sangat membutuhkan pembinaan 38 kota kabupaten. Jadi Dewan Kesenian itu bukan penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan itu diberikan ke kota kabupaten. Itu ada saksinya, itu humasnya saya itu. Jadi bukan Dewan Kesenian itu penyelenggara kegiatan. Kalau penyelenggara kegiatan ini ada di yang biasa stay di UPT Taman Budaya. Penyelenggara kegiatan itu diberikan kepada wilayahnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dewan Kesenian itu laboratorium. Terakhir kita membuat yaitu namanya Jatim Art Forum, itu di Gresik karena kita melihat bahwa orang Jawa Timur itu sudah tidak bisa membaca aksara Jawa. Riset kita itu di makam Pusponegoro, yaitu makam yang tulisannya banyak aksara Jawa, hampir 100% aksara Jawa. Nah, kalau Dewan Kesenian Surabaya itu harusnya pemerintah itu Surabaya ya, mulai zamannya saya ngikuti mulai Mas Krisman 2019 kalau nggak saya 2019, sebenarnya problem komunikasi itu yang penting. Sebenarnya cukup sebenarnya di Sparta itu menyediakan fasilitas untuk seperti ini sebenarnya, menggodok diskusi, merumuskan pokok-pokok pikiran, menyiapkan kurator, bukan menyelenggarakan kegiatan. Dewan Kesenian itu kalau mau menyelenggarakan kegiatan, kita ngundang kurator seni rupa siapa, kurator tari siapa, bukan selektor. Ini kan kayaknya akan akhirnya jadi selektor. Pada zaman sebelumnya saya juga memberikan penghargaan kepada Maimura, Heri Lento, itu dikurasi oleh para pengamat tari, bukan Dewan Kesenian. Tak suruh, tak scoring. Itu sama Herlento, kenapa kok harus dapat begini, begini. Kenapa Maimura harus dapat begini. Siapa harus pemain musik yang itu kurator yang menilai, bukan Dewan Kesenian. Jadi beda. Jadi ini saya bongkar instrumen ini ya, bahwa selama saya ada di situ di Dewan Kesenian tidak pernah mengintervensi departemen kesenian itu sendiri. Harus menghidupkan. Karena apa? Biar trust dari pemerintah itu ada. Nah, kalau pemerintah Surabaya distrust terhadap DKS, ini apa persoalannya? Nah itu ya, kalau distrust, nah mohon maaf, ini katanya Mas Kiki LPG. 5 tahun terakhir, saya dalam pelaporan keuangan tidak pernah bayar cash, pakai token. Ini Mas Andre nih, jadi walaupun 50.000 kita harus transfer, sehingga rekening koran kita, ini persoalan distrust dan trust, itu ya. Jadi kalau begitu Mas Kiki, jadi kalau lembaga kesenian itu transparan, bisa diakses oleh publik tentang keuangan saya tenang, saya nggak periksa di kejaksaan, santai. Pernah saya panggil inspektor, tolong saya diperiksa, apakah saya menyelewengkan anggaran atau tidak. Itu sebenarnya. Tapi kalau sumpama sudah seperti itu lalu masih pemerintah tidak percaya, saya tanya ada persoalan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, problem Surabaya dan Jawa Timur, bedanya begitu Kang Dwil. Di Jawa Timur itu ada 9 subkultur menurut Profesor Ayu Sutarto ya. Ada Osing, ada Tengger, Pendalungan, Panoragan, Madura, Pesisiran, Bawean, Samin Surosentiko. Nah, menurut saya tadi ini selesai. Kalau kita ngomong masalah seni rupa, saya sama Mas Kucing sama almarhum Ilham dari Allah ya, Ilham Jebadai, karena sudah kembali kepada Allah, Ilham almarhum ya, kita kelumpul semuanya. Ini sudah melakukan, tapi persoalannya saya setelah melihat di sini tidak membaca seperti Hipres ini membaca. Potensi di Surabaya itu kan kesenian tidak hanya di tengah kota, tapi ada di Lakar Santri, ada Sedekah Bumi, ada Ruat Sumber, ada Sedekah Laut, dan bahkan saya menemukan Madura Hindu 750 KK di batas Surabaya. Nah, 10 tahun saya melakukan riset, ada 750 KK sekarang ya, nggak tahu sekarang lebih lagi, itu orang Madura Hindu. Ini sekarang akhirnya dibelah menjadi milik Gresik karena ada Citraland mengganti.
dulu milik Surabaya. Nah, kesenian itu selalu kawan-kawan itu tidak mengajak itu Mas siapa? Nesi, orang Jogodolok, tidak pernah coba membaca kesenian masyarakat kumpulan di Yudo Kardono, di Jogodolok, lalu di Praban. Menurut saya potensi kesenian tidak melulu seni rupa ya Jing ya. Saya dulu belajar dari coaching tentang performance art waktu ada orang asing, siapa itu? Coaching membuat tari aksara Jawa. Nah sekarang saya bikin kartu aksara Jawa yang aku harus didistribusikan ke sekolah-sekolah. Nah menurut saya kenapa ini tidak seorang kurator itu juga membaca potensi kesenian tentang yang ada di Sawunggaling, Yudo Kardono, lalu di Praban, lalu di di wilayah Kenjeran sana itu ada Mbah Umar Sumbo. Kesenian-kesenian itu menurut saya di Surabaya teman-teman ini yang ada di DKS kurang kawan, banyak pengurus, banyak pesaing tapi kurang kawan. Saya tidak pernah tanya kepada kawan-kawan di Sawunggaling, Lakar Santri, di Wiyung, berapa pupunden di Surabaya. Setelah saya juga sama, mohon maaf Mas tadi saya juga riset, saya juga sering riset pupunden. Saya basic saya seni rupa, jadi saya nulis tentang oh iki biyen tulisaning ini, oh iki lahiring ini, anak turuning ini, ajaran ini. Saya juga riset. Kenapa Mbah Bungkul itu di sebelahnya Mbah Bungkul ada yang namanya Kiai Aryo Dinoyo, itu siapa, ajaran keseniannya seperti apa, ritusnya seperti apa. Menurut saya pemerintah diajari, kalau pemerintah dikasih tahu kesenian oleh kita tidak mau, ya kita coba ajari. Mereka bukan hanya sekedar kesenian tari-tarian yang untuk hanya update hari ulang tahun kota Surabaya. Itu menurut saya tolonglah diingatkan, potensi di Surabaya itu banyak, sehingga kalau saya simpulkan, Dewan Kesenian Surabaya membuat catatan, Mas Kucing suruh ngecek apa saja yang ada kesenian seni rupa yang tradisional, yang sebenarnya modern di zamannya Mas Kucing. Ya kan modern di zamannya. Kita nggak ngomong prasasti Wurari loh ya, prasasti Wurari nggak pernah dibahas oleh seniman Surabaya yang ada di Jogodolok. Jangan ngomong Sanguran yang ada di Leiden, di mana? Di Skotlandia. Prasasti Wurari aja nggak pernah dibaca di Jogodolok. Apakah ada seniman yang bisa membaca prasasti Wurari? Akhirnya patung itu disembah, bukan dibaca. Jadi aneh. Nah, menurut saya itu. Jadi kesimpulan saya, mari kita rutinkan diskusi ini Kang Jil, rutinkan. Tapi narasumber yang umum ini coba suruh juga membaca, mengajak orang-orang kenapa mereka itu tersisihkan, sehingga sampai sekarang orang Hindu Bongso Wetan dan Bongso Kulon yang notabene orang Madura merasa tersisih. Aku Madura tapi Madura wis akeh Islam, tapi aku kok Hindu. Jarene mereka itu madu bukan madas. Kalau madas itu Madura Surabaya, tapi kalau madu Madura Hindu katanya. Jadi demikian menurut saya usulan kepada DKS dan usulan kepada seniman ini menguatkan kembali pembacaan kita terhadap lingkungan. Surabaya ini tidak pernah dibaca potensi-potensi lokalnya, hanya sekedar mencari proyek agar pemerintah itu kegiatan hari ulang tahun bisa laksanakan. Terakhir Mas Kiki, saya nyoba kemarin walaupun saya kena bencana ya, 7 kali bersama Maimura, itu Maimura 3 kali. Saya membuat drama kolosal Surabaya Membara, mati 3, 49 patah kaki, lengan dan tulang selama 7 tahun. Itu ngamen saya. Hanya 1 kali saya dibantu sama kementerian waktu itu 150 juta. Selama itu saya urunan dengan kawan-kawan drama di sana. Saya hanya kepingin lihat ada enggak yang tertarik pemerintah itu untuk membiayai. Ternyata tidak. Hanya tentara yang tertarik menyerahkan tentaranya untuk bermain. Polisi minta 250 juta untuk menutup jalan. Nah ini perlu dieduket. Caranya saya nyewa tank miliknya Angkatan Darat, saya tutup jalan kan nggak bisa. Polantas mendorong tank. Itu aja menurut saya. Jadi ini saya tidak terlalu berharap dari pemerintah, apalagi sekarang undang-undang
itu mewajibkan menjadi Dewan Kebudayaan. Saya tanya sama Hilmar, sama waktu itu siapa lagi, Irawan Karseno, kenapa kok pemerintah tidak membuat Dewan Kebudayaan? Pemerintah pusat nggak punya uang untuk membiayai 10 pokir, karena kalau dibuat Dewan Kebudayaan nasional, pemerintah harus punya kewajiban membiayai, itu amanat undang-undang. Tapi kalau di sini lalu ada Dewan Kebudayaan, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk membiayai satu, cagar budaya, permainan tradisi, teknologi tradisi, kesenian, itu hanya sekedar label saja. Berarti kewajiban membuat lembaga itu kewajiban negara harus memberikan, menyiapkan anggaran. Itu masuk rahasianya, tapi saya sampaikan di sini karena diskusi itu selesai saya sama waktu itu Pak Muhajir, terakhir waktu diresmikan Pak Jokowi di kementerian. Terima kasih, matur nuwun, rahayu. Terima kasih atas tips dan triknya dari Taufik Monyong, di mana saya tahu betul dan saya pernah menjadi saya pernah menjadi komite di bawah Taufik Monyong ya. Saya pernah, dan memang alhamdulillah selama menjabat waktu itu memang bersih ya, tidak ada apa-apa. Pada saat itu memang KPK masuk ke DKJT, itu masuk waktu itu. Ngeri pokoknya waktu itu. Bahkan sampai poster banner itu secara fisik harus ditunjukkan. Wah, guatel tenan. Akhirnya waktu itu DKJT harus punya gudang, akhirnya gudang penyimpanan banner, baliho itu secara fisik harus ditunjukkan. Waktu itu Pak, memang betul waktu itu luar biasa. Aku dia gak nyangka, ternyata dokumentasi saja nggak cukup untuk laporan ke KPK, itu nggak cukup. Hanya baliho itu nggak cukup untuk laporan seperti itu. Saya pikir juga gitu. Moga-moga dengan DKS juga selanjutnya secara organisasi ya juga punya laporan-laporan seperti DKJT, harus ditiru itu. Saya pikir seperti itu. Alhamdulillah masih aman-aman ya Pak Taufik ya, tidak ada korupsi ya. Alhamdulillah. Ngene iki lho rek, sinau bareng ambek wong pusat yo ngene iki. Tapi kira-kira DKJT dengan DKS ini harmonis enggak ya selama ini ya? Harmonis enggak selama ini? Kayaknya perlu ada. Mas Krisman sudah ada belum? Mas Krisman belum ada. Untuk perwakilan dari DKS sendiri, kayaknya sejak saya jabat waktu itu belum ada loh DKS harmonis dengan DKJT, padahal satu kota. Kayaknya eman banget loh. Ada apa sih sebenarnya itu loh? Mungkin ini pakar nih Pak Andre ini ya. Pak Andre, ini pemerhati organisasi kita ini, mulai DKS sampai DKJT, beliau ini kritis. Apa penyebab ketidakharmonisan antar lembaga ini, apa sih penyebabnya? Mungkin Pak Andre bisa memberikan sesuatu. Ya, ini beliaunya dosen STKW ya. Ini patut ini panutannya institusi sekarang. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Cing. Lagi. Ya. Saya ingin mencoba ya. Saya tarik DKJT dengan DKS. Sebetulnya tugasnya sama. Ya. Tugasnya sama, cuman ada garis di situ, satu ngurusi Jawa Timur, satu Surabaya. Kalau potensi itu ada di Surabaya, luar biasa potensi. Dan juga apa yang dikatakan Monyong tadi itu, organisasi Dewan Kesenian itu namanya Dewan. Dewan itu hanya menghimpun kantong-kantong kesenian, memberikan. Kalau memang ada dana itu mensupport dan mengawasi, tidak bisa menyelenggarakan. Itu Surabaya masih belum jalan di situ. Padahal Surabaya itu kantong-kantong kesenian luar biasa, baik itu musik, tari maupun seni rupa.
Itu yang informal. Yang formal itu banyak sekali. Misalkan informalnya misalkan serbuk kayu misalkan. Terus ada lagi terumbu karang, Pak. Sekarang sudah hingga ke Papua. Banyak sekali sebetulnya itu yang perlu diperhatikan, yang perlu digarap. Nah, di sini belum ada sinergitas antara Dewan Kesenian dan juga institusional. Arti kata mereka masih cuek sendiri. Yang penting kon ono dewan. Maaf, mungkin Mas Hendri juga pernah dengan saya. Waktu itu Mas Aribowo dan teman-teman yang lama-lama itu keliling ngitik-ngitik. Setiap daerah kita pameran di setiap daerah dan itu kita dorong untuk mendirikan Dewan Kesenian. Dengan harapan kantong-kantong kesenian ada di daerah itu juga diurusi oleh Dewan Kesenian daerahnya masing-masing. Lah di situ saya kira tugasnya sama, cuman jalan tidak pengawasan dan juga suplai daripada dana atau anggaran yang ada. Yang penting tadi laporannya jelas, ya. Ini Dewan saya kira nggak bisa mengadakan tapi pengawasan, gitu ya. Nah kalau misalkan culture atau kantong-kantong kesenian itu sangat luar biasa, baik itu di Jawa Timur maupun di Surabaya. Surabaya itu orangnya individu seperti itu, tapi kalau ada sesuatu pasti dia akan satu. Ya. Nah karena disitulah sifat-sifat heroisme daripada teman-teman seniman atau seniman teman-teman pelukis itu seperti itu. Kalau misalkan digoyang saja dengan artsub misalkan, itu teman-teman perupa Surabaya atau Jawa Timur juga gergesi. Ini terbukti karena sifat daripada heroisme daripada kepahlawanan itu sangat kental. Ya, itu kalau misalkan sifat. Tapi kalau karya-karya saya kira itu mereka mengalir, ya mengalir sekali. Nah disitulah sifat daripada teman-teman Jawa Timur dan teman-teman dari Surabaya. Begitu juga dewannya sama, urusannya sama tapi teritorialnya beda. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre. Ini pengamat tenan nih neng. Pengamat tenan. Aku di Paido ya. Aku mbiyen di Paido ya. Kowe ngapo ki? Oh ya. Ini udah mendekati maghrib ya. Saya pikir bagaimana Pak Agus Kucing? Apakah mau break dulu? Ya. Dilanjut setelah azan maghrib atau setelah maghrib? Dilanjut setelah maghrib ya. Yo lho lek ngono kate lewat rel sepur diklakson nyong. Sepure sing mandek apa ya apa Oke, sehebat-hebatnya kita kena azan maghrib udah kalah merdu. Ya, sambil menunggu azan maghrib dan mungkin yang mau melaksanakan sholat monggo isoma dulu. Setelah maghrib jam berapa, Geng? Kira-kira dilanjut?